Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan suatu aplikasi yang ingin dibuat. Perkenalkan, nama saya Randi Saiful Azali sebagai salah satu anggota kelompok dari kelompok yang beranggotakan Raihan Febrian dan Wahyu Rizky Ramadan. Pertama, saya akan membahas mengenai intisari dari rancangan yang akan saya buat. Intisari, kebiasaan membaca atau reading habit, merupakan salah satu kegiatan individu yang terkait dengan motivasi dan keingintahuan tentang suatu atau informasi yang dibutuhkan dan berguna yang berasal dari masing-masing individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sumber bacaan online yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini dapat membangun budaya reading habit. Di samping menyajikan banyak sumber bacaan yang dapat diakses oleh pelajar di sekolah, sumber bacaan online juga dapat memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar dimanapun mereka berada. Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan internet discussion sebagai alat untuk mengumpulkan data. Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber bacaan online dalam proses pembelajaran telah mengubah kebiasaan membaca atau reading habit siswa dari budaya membaca konvensional menjadi budaya yang telah mengintegrasikan teknologi baru ke dalam proses pembelajaran membaca. Hal ini dibuktikan oleh data yang menyatakan 75% siswa sudah memiliki kebiasaan untuk membaca jika dibandingkan dengan kebiasaan yang dahulu memiliki kebiasaan yang rendah. Di samping itu, sumber bacaan online juga memberikan perubahan positif bagi siswa yang memiliki motivasi rendah dalam membaca menjadi aktivitas membaca yang lebih menyenangkan. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Penelitian ini dilakukan agar siswa tetap bisa membaca dan membangun reading habit walau tanpa harus pergi ke tempat sumber bacaan seperti perpustakaan atau toko buku. Siswa membutuhkan perangkat device elektronik yang dapat mengakses internet dan halaman website, yakni website e-book melalui device-nya. Aplikasi berbasis website secara otomatis akan menyuguhkan sumber-sumber bacaan dalam laman website yang dapat diakses secara gratis. Sebelum dapat mengakses website ini, terdapat user guide yang perlu dibaca dan dipahami terlebih dahulu sebagai persetujuan antara pemilik dan pengunjung website. Perumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website untuk mengakses sumber bacaan secara online melalui media internet. Yang kedua, bagaimana membangun budaya reading habit tanpa mengunjungi tempat pusat sumber bacaan secara langsung. Yang ketiga, bagaimana cara mengakses ataupun menyediakan akses sumber bacaan secara gratis, fleksibel, dan efisien
tanpa harus menempuh waktu dan jarak yang cukup lama. Tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan aplikasi layanan e-book berbasis website, yang dimana dapat mengakses sumber bacaan dan merealisasikannya secara online. Yang kedua, mengembangkan aplikasi e-book berbasis website untuk membaca, mengunduh, dan berbagi hasil buku ataupun diskusi mengenai ulasan buku yang telah dibaca. Metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan sejumlah aktivitas yang berkaitan, antara lain yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari internet, artikel, maupun blog-blog yang membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan aplikasi berbasis website, e-book project, dan reading habit. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem dilakukan dengan menggali kebutuhan fungsional dari layanan aplikasi yang akan dikembangkan dan menentukan sejauh mana kebutuhan-kebutuhan tersebut akan diakomodasi dalam layanan aplikasi yang akan dibangun. Yang ketiga, perancangan sistem. Perancangan sistem untuk mendapatkan deskripsi mengenai arsitektur aplikasi dan deskripsi data. Yang keempat, implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan dengan menerjemahkan deskripsi perancangan yang telah dibuat ke dalam kode-kode program sesuai dengan tools yang digunakan untuk membangun aplikasi. Yang kelima, pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk menguji fungsionalitas aplikasi yang akan dibangun. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, penulisan laporan dan dokumentasi. Tahap ini dilakukan dengan membuat dokumentasi terhadap seluruh aktivitas penelitian dengan harapan dapat dipergunakan untuk penelitian lainnya. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi bisa digunakan oleh pengguna untuk mengakses sumber bacaan secara online, walau tidak mengunjungi tempat sumber bacaan secara langsung. Selain mengakses, pengguna juga bisa berbagi ulasan dan mengunduh buku yang diperlukan untuk kebutuhan. Yang kedua, aplikasi ini akan sangat berguna untuk dapat mengakses sumber bacaan tanpa repot-repot harus mengunjungi tempat seperti perpustakaan, karena memerlukan usaha, jarak, dan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, aplikasi ini juga diharapkan dapat membangun budaya reading habit dan mempermudah pengguna dalam kegiatan membaca yang lebih mudah, efisien, nyaman, serta bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Penelitian ini dilakukan agar siswa tetap bisa membaca dan membangun reading habit walau tanpa harus pergi ke tempat sumber bacaan seperti perpustakaan atau toko buku. Siswa membutuhkan perangkat device elektronik yang dapat mengakses internet dan halaman website, yakni website e-book melalui device-nya. Aplikasi berbasis website secara otomatis akan menyuguhkan sumber-sumber bacaan dalam laman website yang dapat diakses secara gratis. Sebelum dapat mengakses website ini,
terdapat user guide yang perlu dibaca dan dipahami terlebih dahulu sebagai persetujuan antara pemilik dan pengunjung website. Perumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website untuk mengakses sumber bacaan secara online melalui media internet. Yang kedua, bagaimana membangun budaya reading habit tanpa mengunjungi tempat pusat sumber bacaan secara langsung. Yang ketiga, bagaimana cara mengakses ataupun menyediakan akses sumber bacaan secara gratis, fleksibel, dan efisien tanpa harus menempuh waktu dan jarak yang cukup lama. Tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan aplikasi layanan e-book berbasis website yang dimana dapat mengakses sumber bacaan dan merealisasikannya secara online. Yang kedua, mengembangkan aplikasi e-book berbasis website untuk membaca, mengunduh, dan berbagi hasil buku ataupun diskusi mengenai ulasan buku yang telah dibaca. Metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan sejumlah aktivitas yang berkaitan, antara lain yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari internet, artikel, maupun blog-blog yang membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan aplikasi berbasis website, e-book project, dan reading habit. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem dilakukan dengan menggali kebutuhan fungsional dari layanan aplikasi yang akan dikembangkan dan menentukan sejauh mana kebutuhan-kebutuhan tersebut akan diakomodasi dalam layanan aplikasi yang akan dibangun. Yang ketiga, perancangan sistem. Perancangan sistem untuk mendapatkan deskripsi mengenai arsitektur aplikasi dan deskripsi data. Yang keempat, implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan dengan menerjemahkan deskripsi perancangan yang telah dibuat ke dalam kode-kode program sesuai dengan tools yang digunakan untuk membangun aplikasi. Yang kelima, pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk menguji fungsionalitas aplikasi yang akan dibangun. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, penulisan laporan dan dokumentasi. Tahap ini dilakukan dengan membuat dokumentasi terhadap seluruh aktivitas penelitian dengan harapan dapat dipergunakan untuk penelitian lainnya. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi bisa digunakan oleh pengguna untuk mengakses sumber bacaan secara online, walau tidak mengunjungi tempat sumber bacaan secara langsung. Selain mengakses, pengguna juga bisa berbagi ulasan dan mengunduh buku yang diperlukan untuk kebutuhan. Yang kedua, aplikasi ini akan sangat berguna untuk dapat mengakses sumber bacaan tanpa repot-repot harus mengunjungi tempat seperti perpustakaan, karena memerlukan usaha, jarak, dan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, aplikasi ini juga diharapkan dapat membangun budaya reading habit dan mempermudah pengguna dalam kegiatan membaca yang lebih mudah, efisien, nyaman, serta bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bab 2. Landasan teori. Nomor 2.1. Tinjauan pustaka. Layanan buku berbasis website atau e-book telah banyak berkembang di masyarakat
tak hanya di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Maraknya aplikasi berbasis layanan ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan informasi tentang sumber bacaan dan hal-hal yang sesuai dengan apa yang ingin dicari tahu melalui sumber bacaan yang didapat. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, sering berjalannya waktu membuat layanan ini sangat membantu dan berguna bagi masyarakat. Layanan e-book ini tidak jauh berbeda dengan membaca buku sebagaimana umumnya, karena sebagian besar layanan adalah untuk menyuguhkan sumber bacaan secara gratis dan terbuka. Namun, yang menjadikan layanan ini sangat bermanfaat dan lebih berguna adalah karena para pengguna dapat dengan mudah untuk mencari, mengunduh, dan membaca sumber bacaan dengan langkah-langkah yang lebih efisien, mudah, nyaman, serta fleksibel. Alih-alih harus pergi ke tempat pusat sumber bacaan seperti perpustakaan. Selain memudahkan pengguna karena bisa mengakses sumber bacaan secara cepat tanpa menyita banyak waktu dan usaha, aplikasi layanan e-book ini juga bisa diharapkan dapat membangun dan meningkatkan budaya reading habit pada kalangan masyarakat. Hal ini sangat berdampak positif bagi masyarakat, terutama para pelajar, sebab tingkat kebutuhan informasi yang tinggi sangat diperlukan untuk mendukung fasilitas dalam kegiatan pembelajaran. Teknologi layanan e-book berpusat pada media internet. Internet berperan besar sebagai jembatan antara sumber bacaan dan para pengguna. Karena adanya hal tersebut, maka terciptalah ide untuk mengembangkan aplikasi e-book sebagai alternatif dan lebih baik. Cara kerja aplikasi layanan e-book ini juga sangat mudah untuk dipahami. Pengguna hanya perlu mengakses alamat halaman website melalui perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer. Setelah sampai di halaman utama, bagaimana cara untuk mengaksesnya, persyaratan yang dibutuhkan, informasi distribusi, hingga mengakses sumber bacaan yang diperlukan. Adapun aplikasi e-book juga dapat berbagi ulasan para pengguna terkait sumber bacaan, berdiskusi tentang masalah sumber bacaan yang belum tersedia, dan dapat mengunduh sumber bacaan agar bisa diakses tanpa perlu terhubung dengan internet. Jika terjadi masalah atau kendala, layanan ini juga menyediakan dan menampung form laporan terkait masalah yang terjadi. Karena itulah pengguna dapat dengan bebas memberikan kritik dan saran yang bermanfaat. Nomor 2.2, aplikasi berbasis website. Aplikasi berbasis web mulai populer seiring dengan jumlah pengguna internet aktif di seluruh dunia. Selain mudah untuk diakses, perangkat website juga tidak membutuhkan sumber daya yang besar dari sisi perangkat atau satu lunak. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JS yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya seperti Chrome, Firefox, atau Opera. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun internet jaringan lain. Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri utama yang membuat aplikasi web lebih banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Jenis-jenis aplikasi berbasis web. Web berbasis sistem informasi. Website juga digunakan untuk sarana membantu aktivitas usaha dan pekerjaan manusia, sehingga proses pekerjaan yang dilakukan dapat tersistem, terpusat, dan termonitoring dengan baik menggunakan aplikasi. Saat ini dikenal dengan sistem informasi. Sistem informasi sendiri memiliki beberapa jenis, disesuaikan dengan kebutuhan dari bidang kerja masing-masing. Contohnya adalah sistem informasi koperasi, SIAKAD atau sistem informasi akademik, fleet management system, hospital management, dan masih banyak lagi yang lain. Web pencarian. Web pencarian biasa disebut dengan search engine. Tentunya Anda hampir setiap hari selalu mengakses yang namanya mesin pencari seperti Google, Yahoo, YouTube, dan lain-lain. Mesin pencari dapat melakukan berbagai pencarian informasi secara cepat dan akurat. Aplikasi web browser. Apa itu aplikasi web browser? Jika dilihat dari segi istilah, aplikasi web browser adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk membuka dan menjalankan halaman atau situs website. Contoh dari web browser yang saat ini banyak digunakan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Baidu, Opera, Vivaldi, Tos, Nextdoor, Use Browser, dan masih banyak lagi contoh web browser yang lainnya. Aplikasi web server. Definisi dari aplikasi web server adalah sebuah perangkat aplikasi di mana Anda dapat menerima request atau permintaan dan juga bisa mengirim respon atau tanggapan dalam protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Di dalam proses implementasinya, tentu saja sudah terprogram dengan bantuan bahasa pemrograman server-side atau lebih dikenal dengan istilah backend. Untuk jenis aplikasi web server dikembangkan oleh user yang ingin membangun sebuah klien atau server pada sebuah website, khususnya di kalangan IT development. Contoh dari jenis ini adalah Apache HTTP Web Server, XAMPP, Apache Tomcat, LMP, WMP, MAMP, dan masih banyak contoh yang lain lagi. 2.3 Buku elektronik atau e-book. Secara sederhana, e-book dapat diartikan sebagai buku elektronik atau buku digital. Buku elektronik adalah versi digital dari buku yang umumnya terdiri dari
kumpulan kertas yang berisi teks atau gambar. E-book sendiri menjadikan teks dan gambar tersebut dalam informasi yang digital baik dalam format teks polos, PDF, LIT, dan HTML. Sebenarnya, e-book merupakan bentuk media morfosis dari buku cetak atau konvensional. Roger Fidler mendefinisikan media morfosis sebagai perubahan media komunikasi biasanya disebabkan oleh interaksi kompleks dari kebutuhan-kebutuhan penting, tekanan-tekanan kompetitif dan politis, dan inovasi-inovasi secara teknologis. Esensi media morfosis adalah pemikiran bahwa media adalah sistem adaptif dan kompleks. Media sebagaimana sistem-sistem lain merespon tekanan eksternal dengan proses organisasi diri yang spontan, seperti halnya spesies hidup. Media berevolusi menuju daya tahan hidup yang lebih tinggi dalam sebuah lingkungan yang selalu berubah. Fidler berpendapat bahwa media baru tidak muncul secara spontan dan independen. Mereka muncul bertahap dari metamorfosis media yang lebih lama. Fidler juga berpendapat bahwa kemunculan bentuk-bentuk media komunikasi membicarakan ciri-ciri dominan dari bentuk sebelum-sebelumnya. Sadiah 2008 dalam seminar 2014 mengemukakan bahwa e-book adalah versi elektronik dari sebuah buku cetak tradisional yang dapat dibaca dengan menggunakan komputer pribadi atau dengan menggunakan alat teknologi informasi lainnya. Alat baca e-book dapat merupakan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan pada komputer, misalnya Read dari Microsoft yang dapat diunduh gratis atau pada telepon pintar. Minat adalah kecenderungan tertarik pada sesuatu yang relatif, tetap menerus yang diikuti rasa senang untuk memperoleh suatu kepuasan dalam mencapai kepuasan penggunaan teknologi. Indikator-indikator untuk mengetahui minat menggunakan e-book adalah keinginan menggunakan dan akan tetap menggunakan di masa depan. Minat siswa dalam menggunakan e-book diukur dari 1. Keinginan menggunakan e-book di masa mendatang. 2. Kesesuaian penggunaan e-book dengan kebutuhan. 3. Dukungan dalam menggunakan e-book. 4. Keinginan merekomendasi e-book. Indikator variabel minat menggunakan e-book dapat diukur dari 1. Frekuensi. Yang dimaksud adalah jumlah dari hari dalam tiap minggu yang digunakan untuk mengakses e-book oleh mahasiswa. 2. Intensitas. Yang dimaksud adalah lamanya waktu yang digunakan mahasiswa dalam mengakses e-book tiap hari. 3. Lokasi mengakses e-book adalah tempat atau alat yang digunakan oleh mahasiswa sarjana satu ekonomi untuk mengakses e-book tiap hari. 4. Tujuan mengakses e-book. Yang dimaksud adalah jenis e-book yang sering diakses mahasiswa atau Lynn Devianti 2014. Bab 3. Analisa dan perancangan sistem. Bab ini berisi analisis kebutuhan dan perancangan serta spesifikasi kebutuhan dan perancangan perangkat lunak untuk aplikasi e-book berbasis website. Nomor 3.1. Analisis kebutuhan. Pada saat seorang ingin mengakses sumber bacaan, maka umumnya ia bisa mengunjungi perpustakaan, tetapi jika seorang merasa terkenal karena suatu hal, seperti malas, jarak yang cukup jauh, ataupun menyita banyak waktu dan usaha, maka ini bisa menjadi suatu hal yang sangat merepotkan sekali. Layanan di internet memungkinkan seorang untuk dapat berinteraksi pada apapun yang mereka inginkan secara tidak langsung. Layanan e-book berbasis website dapat dijadikan sebagai media interaksi antara buku dan pengguna. Pengguna bisa berinteraksi secara online pada sistem terkait permintaan sumber bacaan yang diinginkan. Kemudian dapat mengaksesnya secara terbuka, mengunduh dan berbagi ulasan buku pada sesama pengguna. Pemilihan platform website didasari pada kenyataan banyaknya perangkat yang menggunakan platform ini. Hal ini terlihat dari data yang bisa diakses melalui situs guest.counter.com. Gambar 3.1 menunjukkan interaksi antara pengguna dari sistem. Aplikasi e-book akan menerima dan mengolah data hasil permintaan pengguna, kemudian data yang diolah akan dikembalikan dalam bentuk e-book sesuai format yang diminta. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh data buku yang diinginkan sehingga dapat membaca secara offline tanpa buku fisik. Jika terdapat kendala terkait masalah sistem, maka sistem akan menampilkan pesan error. Solusinya, pengguna bisa mengisi form pengaduan mengenai masalah yang ditemukan. Nomor 3.2.1 Use Case Diagram. Berdasarkan analisa, kebutuhan fungsionalitas dari sistem aplikasi layanan e-book ini ditunjukkan dengan diagram use case diagram pada gambar 3.2 yang rinciannya sebagai berikut. Nomor 3.2.2 Spesifikasi use case. Berikut akan diuraikan lebih detail mengenai spesifikasi dari use case yang ada. A. Use case specification. Login. 1. Brief description. Use case yang digunakan oleh aktor untuk dapat mengakses halaman indeks. 2. Primary actor yang berisi user. 3. Supporting actor yang berisi noun. 4. Basic flow
1. Use case ini dimulai ketika aktor mengakses alamat website. 2. Aktor akan dihadapkan dengan formulir login. 3. Jika aktor sudah terdapat, maka bisa langsung melakukan proses login. Jika belum, aktor diharuskan melakukan proses registrasi. 4. Proses mengisi request data form login yang diminta kemudian akan dilakukan proses validasi. Apabila valid, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Jika invalid, maka aktor harus mengisi kembali request data sesuai petunjuk. 5. Alternative flow yang berisi aktor membatalkan proses login. 6. Error flow yang berisi 1. Terdapat masalah di sisi server. 2. Terdapat masalah di sisi klien. B. Use case specification yang berisi input data master. 1. Brief description. Use case ini digunakan untuk menginput data buku yang bisa berupa metadata dari buku tersebut. 2. Primary actor yang berisi user. 3. Supporting actor yang berisi non. 4. Basic flow yang berisi saat ini user berada di halaman dashboard. 2. User melakukan penginputan data master. 3. Data master berisi metadata buku. Nomor 5. Alternative flow. User membatalkan penginputan data master. Nomor 6. Error flow yang berisi non. C. Use case specification yang berisi pencarian buku atau filter. 1. Brief description. Use case ini digunakan untuk melakukan proses pencarian buku. 2. Primary actor yang berisi sistem. 3. Supporting actor yang berisi non. Nomor 4. Basic flow. Yang pertama, data master diterima oleh sistem. 2. Data master diolah berdasarkan validasi metadata. 5. Alternative flow. 1. Data master kosong. 2. Data master tidak terkenali. 3. Data master tidak tersedia. Nomor 6. Error flow yang berisi data master. D. Use case specification yang berisi manajemen buku. 1. Brief description. Use case ini digunakan untuk melakukan proses pengolahan data dan pencocokan data master yang diinput dengan data master yang ada di database. 2. Primary actor yang berisi sistem. 3. Supporting actor yang berisi sistem yang berisi database. 4. Basic flow. 1. Sistem melakukan pencocokan antar metadata. 2. Hasil pencocokan berupa data buku yang berasal dari database. 5. Alternative flow berisi hasil percobaan berupa pesan error yaitu string kutip tidak ada data yang cocok. 6. Error flow. 1. Terdapat masalah di database. 2. Terdapat masalah di server. Use case specification yang berisi checkout buku. 1. Brief description. 1. Use case ini digunakan untuk mengembalikan data yang telah diolah oleh sistem kepada user. 2. Primary actor yang berisi user. 3. Supporting actor yang berisi non. 4. Basic flow yang berisi sistem akan mengembalikan data yang sudah diolah di server dalam bentuk buku kepada user. 2. User akan menerima data buku sesuai dengan apa yang diinputkan sebelumnya pada data master. Data yang diterima sudah sepenuhnya dapat diakses secara terbuka oleh user. 5. Alternative flow berisi hasil data buku yang diterima salah karena bisa saja user salah menginput data yang seharusnya diinginkan. 6. Error flow yang berisi terdapat masalah di server. 2. Terdapat masalah di sisi klien. F. Use case specification yang berisi baca online. 1. Brief description yang berisi use case ini digunakan untuk mendeskripsikan bahwa user sedang melakukan kegiatan membaca online sebagai akhir tujuan. 2. Primary actor berisi user. 3. Supporting actor non. 4. Basic flow user sudah berhasil mendapat data sumber bacaan yang diinginkan. 2. User sepenuhnya sudah dapat mengakses buku yang diterima secara terbuka. 5. Alternative flow user sudah berhasil mengakses sumber buku, namun isi buku yang diterima bisa saja berbeda dengan buku yang diharapkan oleh user. 6. Error flow buku yang diterima bisa saja berisi data yang sudah rusak akibat kesalahan penanganan data di server. G. Use case specification yang berisi logout. 1. Brief description use case yang digunakan untuk aktor untuk dapat keluar atau mengakhiri akses halaman website. 2. Primary actor yang berisi user. 3. Supporting actor yang berisi non. 4. Basic flow pada tahapan ini user disimpulkan telah berhasil mencapai tujuan akhir. 2. User umumnya telah mengikuti prosedur alur kerja sistem sampai pada proses untuk melakukan logout akhirnya dilakukan. 3. Proses ini dilakukan jika user merasa bahwa sudah tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan dan hendak keluar atau memberhentikan akses ke halaman website. 4. User dapat menggunakan fitur menu logout yang telah disediakan untuk dapat mengakhiri proses. 5. Alternative flow user disimpulkan telah berhasil mencapai tujuan akhir, namun alih-alih melakukan proses logout, user merasa bahwa tidak perlu untuk keluar dari halaman website. 2. Hasilnya jika suatu saat user membuka halaman website, maka tidak perlu lagi melakukan proses login. Hal ini terjadi karena website masih mengingat user siapa yang sedang mengakses halaman sampai pada waktu yang ditentukan. 6. Error flow yang berisi non.
Nomor 3.3, spesifikasi kebutuhan data. Sistem yang dibangun membutuhkan tempat penyimpanan data tambahan. Hal ini diperlukan mengingat seluruh data yang disimpan bisa saja sangat banyak dan relatif berukuran besar. Nomor 3.4, perancangan fungsional. Fungsionalitas yang dideskripsikan dalam bentuk use case pada bab sebelumnya selanjutnya dijadikan besar dalam perancangan sistem. Nomor 3.5, perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur perangkat lunak ini melibatkan beberapa proses interaksi flash yang ada dalam aplikasi layanan e-book yang memanfaatkan internet. Gambar 3.3 menunjukkan proses interaksi flash yang akan dibangun dalam aplikasi ini dan berkaitan satu sama lain. Nomor 3.5.1, perancangan rinci. Relasi antara interaksi tersebut kemudian dapat diidentikan dengan memperlihatkan panggilan metode flash berdasarkan urusan waktu dalam bentuk sequence diagram. Fungsionalitas yang dideskripsikan dalam bentuk use case pada bab sebelumnya selanjutnya direalisasi dalam bentuk kelas-kelas yang mengimplementasikan fungsionalitas tersebut. Realisasi ini digambarkan dalam bentuk kelas diagram seperti terlihat pada gambar 3.5. Bab 4. Implementasi dan pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil implementasi dari aplikasi layanan e-book dengan memanfaatkan internet sebagai sarana media. Dalam implementasi ini, digunakan web browser dengan versi terbaru yang terinstal di berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan komputer. Gambar 41 menunjukkan tampilan aplikasi dari pengguna yang mengakses halaman home website. Pada saat pengguna membuka web browser, kemudian akan dilakukan request data mengenai alamat website yang ingin diakses. Web browser mengambil dan menerjemahkan data tersebut serta mengembalikannya dengan menampilkan modul-modul fungsi yang berkaitan dengan halaman yang direquest. Modul-modul fungsi ini tentunya diambil dari web server yang merupakan server utama dari website yang dibuat, bukan dari web browser, karena web browser hanya berperan untuk menampilkannya kembali dalam bentuk file HTML, CSS, JavaScript, atau bahasa lain yang bekerja di sisi klien. Hasilnya, dalam kasus ini, web browser akan menampilkan halaman home dari website layanan e-book. Saat pengguna sampai di halaman home dari website, dapat dilihat gambar 4.1 bahwa tersedia menu-menu yang bisa diakses untuk menemukan berbagai informasi terkait website layanan e-book. Terdapat menu About yang berisi informasi mengenai mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana website ini dibuat. Ada juga menu Page yang berisi data-data buku yang dijadikan sebagai sampel tentang apa saja yang disediakan oleh website layanan e-book. Tidak lupa, juga tersedia alamat kontak yang tertera pada menu kontak. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang membangun website layanan e-book, mungkin Anda bisa mengakses menu ini. Selain itu, pada gambar 4.2 tersedia juga fitur sign dan login pada website ini. Fitur ini dibuat agar pengguna dapat menikmati user management yang akan mempermudah dalam mengakses halaman website secara fleksibel dan terkontrol. 4.2 Pembahasan. Secara umum, aplikasi layanan e-book ini diharapkan dapat dibuat berdasarkan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Aplikasi tentunya harus berjalan dan berfungsi dengan baik. Pengguna yang ingin mengakses sumber bacaan online bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis dan terbuka. Data buku akan ditampilkan kepada pengguna agar pengguna dapat memastikan dan menikmati buku yang ingin dibaca. Buku ini sendiri tersedia dalam format PDF dan EPUB. Bab 5 Kesimpulan. Aplikasi berbasis website untuk layanan e-book ini sedang masih dalam tahap pengembangan. Aplikasi dapat menampilkan sumber bacaan dalam bentuk e-book dengan cara mengolah data-data buku yang telah disediakan di database. Terdapat berbagai macam jenis buku, baik buku pelajaran ataupun hiburan bacaan buku lainnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seseorang dapat mencari, membaca, dan mengunduh buku yang tersedia dalam format PDF dan EPUB. Selain itu, dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan reading habit pada kalangan masyarakat, terutama para pelajar. Aplikasi ini bisa digunakan dengan mengikuti instruksi yang tersedia pada halaman user guide. Saat terjadi masalah terkait sistem, terdapat form laporan yang bisa diisi oleh pengguna sebagai bentuk laporan kepada pihak pengembang website. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai sarana penghubung yang memudahkan pengguna untuk dapat mengakses buku secara online, kapanpun dan dimanapun tanpa menghabiskan waktu dan usaha yang cukup banyak. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih.